Yang luar biasa itu terjadi karena melakukan hal yang biasa saja dengan cinta yang besar. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bisa dibaca dalam kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai 11. Hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari akan menjadi luar biasa kalau kita selalu melakukannya dengan cinta yang besar. Cinta yang besar terhadap setiap apa yang kita lakukan mengubah hasilnya menjadi sangat luar biasa. Darinya akan mendatangkan sukacita untuk kita, juga untuk orang lain. Kita mestinya berlomba-lomba untuk melakukan setiap rutinitas harian dengan cinta. Sehingga rutinitas itu akan berubah menjadi kebiasaan yang menggembirakan. Rutinitas itu misalnya, biasa menyapa orang lain dengan penuh persaudaraan. Memberi salam kepada sesama secara spontan. Tegur sapa apa adanya. Membantu sesuai dengan kondisi kita untuk sesama yang membutuhkan bantuan. Membantu dengan sukarela. Bagi kita hal itu sederhana. Tetapi untuk orang yang mengalaminya, itu adalah sungguh berarti dan mengubah hidupnya hari itu. Lakukan terus hal-hal kecil dan baik itu dengan cinta yang besar. Ada seorang yang sungguh putus asa dengan hidup dan seluruh yang dialaminya dalam hidup. Ia putus asa dengan situasi di rumah, di tempat kerja. Akhirnya ia hilang harapan. Ia sudah sampai pada titik terendah dari dirinya untuk bisa bertahan. Maka dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Keputusan itu sudah diambil. Persiapan untuk mengakhiri hidupnya sudah lengkap. Tinggal menunggu waktu. Ia sudah sampai di tepi jurang yang begitu dalam. Saat dia mempersiapkan diri untuk melompat, ada pesan singkat masuk ke handphonenya. Dia sempatkan diri untuk membaca pesan yang masuk itu. Bunyinya, "Terima kasih karena engkau sungguh berarti bagi kesuksesanku. Dahulu waktu SMA kamu pernah meminjamkan saya catatanmu. Sehingga saya bisa belajar dan lulus ujian akhir. Dari situ kita terus berteman sampai selesai kuliah. Lalu akhirnya kita berpisah karena pekerjaan kita. Terima kasih karena engkau telah mengubah hidupku. Dari tidak ada harapan menjadi sukses seperti sekarang ini. Semoga ada kesempatan untuk kita bertemu lagi." Pesan yang penuh kasih. Setelah ia membaca pesan itu, ia ingat kembali kebersamaannya dengan temannya tadi. Yang kebetulan sudah lama kehilangan kontak karena kesibukan masing-masing. Setelah itu ia tertegun, menangis, dan membatalkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya. Lalu ia kembali menghadapi setiap persoalannya dengan kesabaran dan ketabahan. Ia berjuang untuk selalu melihat hal yang baik walaupun itu kecil dari setiap kesulitan dan tantangan yang dihadapi. Ternyata dengan itu ia berubah menjadi orang yang sukses kembali. Ketulusan dalam melakukan sesuatu akan selalu berbuah suatu saat. Jangan berbuat sesuatu karena dipuji atau karena mau dapat pujian. Karena perbuatan seperti itu tidak akan mendatangkan sukacita untuk kita. Berjuanglah selalu untuk melaksanakan setiap tanggung jawab sekecil apapun itu dengan kesungguhan. Karena kesungguhan dalam melakukan sesuatu itu akan mengubah hasil yang diperoleh. Ada orang yang senang melihat orang lain susah. Dan ada juga orang yang susah melihat orang lain senang. Untuk orang seperti itu, hidupnya akan sampai di situ. Terus kerdil dan tidak akan berkembang lagi. Nasihat Paulus dalam suratnya kepada orang Roma, bersukacitalah bersama orang yang bersukacita dan menangislah bersama orang yang menangis. Bisa dibaca dalam Roma bab 12 ayat 15. Saling memberi arti dalam hidup. Itu adalah sesuatu yang penting. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Roma bab 12 ayat 9. Yeskiel menggambarkan dengan begitu menarik tentang keagungan Tuhan.
Tuhan menanam dan menumbuhkan pohon aras di atas puncak gunung. Pohon itu menjadi besar, bercabang, dan menghasilkan buah yang banyak. Ia menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya, bernaung di bawah cabang-cabangnya. Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering, dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali, bertunas kembali. Bisa dibaca dalam kitab Yehezkiel bab 17 ayat 22 sampai 24. Suatu ungkapan tentang kebesaran dan keagungan Tuhan yang senantiasa mengubah dan membuat hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tuhan sungguh hebat dan luar biasa. Ia selalu ada dan hadir dalam hidup kita. Apapun yang kita alami di kala jatuh bangun, sukses gagal, suka duka, Ia selalu ada bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Hanya kitalah yang tidak memberi tempat untuknya dan tidak mendengarkan firman-Nya. Yehezkiel secara tidak langsung mengajak kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh syiar hidup kita. Tuhan sungguh baik. Ia selalu menjamah dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kenapa itu tidak terjadi sampai dengan saat ini? Alasannya, karena kita menutup pintu hati buat Tuhan. Berusaha untuk berkenan kepada Allah. Paulus memberi kesaksian bahwa ia hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ia mau menceritakan bahwa ia tidak menjadi murid Yesus saat Yesus masih hidup dan berkarya di dunia ini. Ia menjadi murid Yesus setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Paulus tabah hati dalam menghadapi segala sesuatu. Kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ia menegaskan untuk meninggalkan hal-hal duniawi yang membuat dia terikat, supaya dia bisa beralih dan menetap pada Tuhan. Paulus berusaha entah dalam tubuh entah di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Pada akhirnya, setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh, sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Kita melihat bagaimana Yesus menjelaskan tentang kerajaan Allah dengan perumpamaan-perumpamaannya. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Benih itu kemudian bertumbuh, bertunas, dan makin tinggi. Benih itu bertumbuh dalam diam. Dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi. Pada bulir itu, kemudian dipanennya kalau musim panen telah tiba. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Apabila ditaburkan, ia tumbuh menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Itu bisa dibaca dalam Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Semoga setiap perbuatan baik kita, sekecil apapun itu, mendatangkan manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk sesama yang mengalaminya. Setiap perbuatan baik itu seperti menabur benih ke tanah. Kalau dia jatuh di tanah yang baik, dia akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Demikian juga kalau dia jatuh di pinggir jalan, di tengah semak duri, pasti susah untuk bertumbuh. Lakukanlah hal-hal kecil dalam hidup dengan cinta yang besar. Itulah jalan untuk menjadi luar biasa. Tuhan memberkati.